Ya sebenarnya sih gue tuh kagak mau ngikut-ngikut explore kayak gitu ya, karena emang gue penakut aslinya. Dari apa nih, leher gue udah berat, dipanggil lah tuh si penunggu di situ, dimasukin ke badannya tuh orang di situ. Saya lihat dia pocong merah, ada kuntilanak, terus genderuwo. Bahkan di situ juga ada, bisa dibilang kalau kata kita itu rajanya, ada nenek-nenek lagi megang tongkat begini, agak begini nih, rambutnya putih. Dia kayak, aduh gue merinding nih. 2 hari itu gue nggak bisa tidur tuh, kayaknya gue rapatannya di sono aja tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya bersama saudara Bilal. Nah, saudara Bilal itu waktu itu pernah ikut explore jalan-jalan malam bersama kami di salah satu gedung daerah Tangerang. Tepatnya itu bekas gedung konveksi ya. Iya, betul. Nah, di konveksi itu udah sekitar hampir 20 tahun lebih nggak beroperasi, Terbengkalai. Nah, waktu saya mau explore kan biasa lah, kalau explore kan suka bikin status-status di WA, dan kebetulan saudara Bilal ini mau ikut. Ya kalau di explore kami sih siapa aja yang mau ikut ya dipersilahkan aja, yang penting berani orang itu. Itu baru pertama kali ya? Baru pertama kali. Perasaannya gimana? Di awal sih waktu gue diajak ke situ ya sebenarnya sih gue nggak mau. Tapi kalau gue mau orangnya penasaran, gue pengen tahu nih kayak gimana sih ngikut explore begitu. Setahu gue sih kalau explore begitu kan gue taunya di TV-TV doang tuh, ya kan? Ya gue penasaran, akhirnya gue ngikut dah. Gue pengen tahu nih kayak gimana. Terus yang lu rasain apa? Ya gue pas masuk ke tempat itu, di situ gue emang perasaan gue udah nggak enak tuh, nggak karu-karuan tuh. Oke, udah kita tahan dulu untuk lebih jelasnya, biar saudara Bilal yang bercerita lengkapnya dari awal kita masuk, terus awal kita mediasi, terus kan ada lorong-lorong tuh di situ titik yang paling serem, yang auranya mungkin rada berbeda lah daripada ruangan-ruangan yang lain. Oke, cerita selengkapnya silakan Bang Bilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini gua mau berbagi cerita tentang pengalaman gua waktu ikut explore sama temen gua. Ya sebenarnya sih gua tuh kagak mau ngikut-ngikut explore kayak gitu ya, karena emang gua penakut aslinya. Tapi gua ngilangin penasaran gua nih, kayak gimana sih ngikut explore kayak gitu. Apa bener setannya itu bener nampakin. Makanya ya gue coba buat ngikut. Nah ternyata awal gue masuk ke gedung itu ya, di situ emang perasaan gue udah nggak enak tuh, udah nggak karu-karuan. Dari apa nih, leher gue udah berat, badan gue udah nggak enak dah. Tapi di dalam hati gue sih ya tetap gua istighfar gitu, jangan sampai gua pulang itu ya dia itu ngikutin gua, yang gua takut itu. Ya pas gitu lagi ngumpul-ngumpul nih, di situ ada ustadz sama tim-tim yang lain gitu ya, teman-teman. Akhirnya dipanggil lah tuh si penunggu di situ, dimasukin ke badannya tuh orang di situ. Saya lihat, nah ternyata di situ tuh masuk ya, ditanya-tanya dah sebelumnya yang penghuni itu siapa aja yang ada di situ. Akhirnya dijawab sama dia. Singkat cerita, di situ disebutin ada ya pocong merah, ada kuntilanak, terus genderuwo.
kan di situ juga ada, bisa dibilang kalau kata kita itu rajanya setan lah. Tuh makin gak karu-karuan tuh posisi gua di situ. Tapi akhirnya ya gua udah masuk lingkungan situ, ya udahlah gue ikut aja. Setelah itu udah berakhir nih ya, singkat cerita. Nah, gue masuk tuh ke satu ruangan tuh. Kamar ada berapa kamar? Kalau nggak salah di situ ada 3 atau 4 kamar. Nah, di situ kan biasanya kan kalau dipoto kadang suka nampakin. Nah, gue penasaran lagi tuh, iseng-iseng ya, gue coba gue foto di situ pakai blitz gun nih, gue nyalain. Ternyata bener. Pas gue lihat di foto, kok gue perhatiin kayak wujud nenek-nenek lagi megang tongkat. Di situ makin gak karu-karuan lagi gue tuh, bulu gue udah pada merinding semua. Akhirnya gue hapus dah, gue diem aja di situ. Gue liat jam udah jam 2 malam. Akhirnya gue putusin, gue nggak mau terusin. Gue tau kenapa-napa juga kan. Gue ngomong sama ustadznya, kata ustadznya jangan keluar dulu kalau belum bareng sama tim yang lain, takutnya mungkin dia khawatir kalau gue kenapa-napa nantinya. Akhirnya selesai juga tuh explore kita di situ. Nah, gue nggak boleh pulang dulu, dilarang sama ustadznya. Gue dikasih air, disuruh minum, ya suruh baca bismillah, jangan sampai gue ada apa-apa di jalan. Akhirnya gue dikasih air minum tuh, air baca-bacaan dari dia, entah air apa dah gue nggak tahu, pokoknya gue suruh minum aja. Gue minum, gue ucapin baca bismillah, langsung gue usapin ke muka, ya akhirnya gue pulang. Oke. Sebelum itu kan itu udah selesai explore ya. Untuk explore sendiri ada nggak ruangan-ruangan tertentu yang bikin lo benar-benar kayaknya bisa titik gua udah nggak kuat nih di sini nih, udah benar-benar kayak perasaan gua udah enak banget dari ruangan-ruangan sebelumnya? Ada nggak ruangannya? Nah, ada. Waktu gua menuju ke ruangan itu kan ada kamar tuh ya, kalau nggak ada 3 kamar, 4 kamar tuh. Di situ gua udah nggak karu-karuan tuh. Ini bulu gua merinding nih, bulu gua ceritain merinding nih bener. Itu pas gua foto di situ, ternyata gua tegasin itu ada nenek-nenek lagi megang tongkat begini, agak begini nih, rambutnya putih. Dia kayak, aduh gua merinding nih, asli gua merinding nih. Dia pakai baju labasan begitu dah pokoknya tuh. Dia mukanya nggak terlalu jelas, pokoknya gue liat ininya putih sambil megang tongkat. Gue hapus tuh foto. Akhirnya kan singkat cerita gue pulang ya. Untuk pas abis dihapus itu lu masih di lokasi di dalam gedung itu? Gue masih di lokasi gedung itu. Sebelumnya lu udah ngasih tahu ke kru-kru yang lain belum? Enggak, gue nggak ngasih tahu. Gue takutnya, kalau gue kan orangnya kalau udah begitu pengen bubur selesai aja tuh. Gue takut. Kata gue nih, kok gue foto nih, ini bener apa enggak? Gue tegesin lagi. Kok gue jadi takut, di belakang gue udah nggak enak nih. Akhirnya yaudah, gue nunggu tim itu selesai explore. Nah, setelah udah selesai explore, akhirnya kan gue keluar tuh, gue diem, gue izin gue mau pulang tuh sama ustadznya tuh. Ya gue, Pak Ustadz, saya mau balik dulu. Nah, ternyata gue nggak boleh pulang dulu. Kalau gue belum dikasih air gitu ya, air bacaan dari dia tuh, gue suruh minum, baca bismillah, suruh usap muka gue tuh, akhirnya gue boleh pulang. Nah, sampai di rumah itu kalau nggak salah hampir jam 2:30 lah, jam 2:30 malam. Itu gue nggak bisa tidur. Sampai gue mau buang air kecil pun gue minta dianterin sama bini gue karena gue takut. Akhirnya gue paksa tidur. Kayaknya badan gue di rumah, roh gue nih kayaknya kayak ada di tempat Ono gitu, ada di tempat Ono di yang tadi gue explore. Nah, ternyata siangnya tuh paginya gue cerita nih sama adek gue nih. Adek gue kan orangnya ngerti juga. 2 hari itu gue nggak bisa tidur tuh, kayaknya gue rep-repannya di sono aja tuh. Nah,
di situ adek gue kan orang ya bilang dikata bisa ya, dia ngerti lah soal-soal begitu. Nah ternyata gue diikutin tuh, ada yang ngikutin gue katanya. Akhirnya gue dikasih air minum juga sama dia. Sampai di situ gue dikasih tahu, lu jangan ikut-ikut kayak gini, takutnya dampaknya nanti bahaya. Akhirnya gue sampai sekarang ini, gue kalau diajak lagi gue udah nggak mau dah, pokoknya mah gue takut. Emang gue mah aslinya penakut, cuman gara-gara penasaran gue doang nih, gue pengen tahu. Kan kadang kalau lihat di YouTube itu kan sering nampakin tuh explore kayak gimana sih. Nah ternyata gue ngikut nih, gue diajak ya itu kejadian kayak gitu. Jadi sampai sekarang ini dibilang trauma sih enggak, tapi ya gue kalau diajak lagi gue mending enggak dah, gue nggak mau ngambil risiko. Soalnya kalau namanya begitu kan kita nggak bisa ngelihat, dia ngeliat kita tapi kita nggak bisa ngeliat dia. Ya intinya kalau gue diajak lagi ya gue nyerah dah, gue udah nggak mau. Itu aja sih pengalaman cerita gue waktu gue diajak explore, ya buat pelajaran aja. Yang lain kalau yang jiwanya masih berani, mentalnya kuat, ya boleh-boleh aja sih coba. Tapi kalau buat gue mah ya nggak dah, gue nggak bakal lagi gue mau diajak explore kayak gitu. Itu aja sih pengalaman gue diajak explore. Nah, itulah tadi pengalaman dari Bilal. Ada lucunya juga, ada seremnya juga. Ya, maksudnya lucunya udah tahu penakut, tapi tetap teman-teman begitu. Tapi kan gue ngilangin penasaran gue, Met. Kayak gimana sih ngikut explore itu ya kan? Ternyata udah kejawab nih. Ya gue nggak mau lagi dah. Kejawabnya dalam hal apa nih? Ya benar-benar ada ternyata. Ya, adanya itu dalam bentuk wujudnya apa emang auranya doang? Kalau aura sih memangnya ada. Dari gue masuk aja itu emang badan gue udah kerasa tuh. Dari leher gue aja udah berat nih, kayak ada yang game blogging. Mungkin kalau gue iga jarang ya gue udah kesurupan kali di situ. Saking aja gue bukan iga jarang ya, kata orang kan kalau iga jarang itu kan cepet tuh masuknya tuh roro gituan. Tapi gue alhamdulillah ya, mungkin Allah masih melindungin gue ya kan, masih sayang lah sama gue. Makanya ya buat pengalaman aja lah. Kalau begini mah gue nggak bakal mau lagi kalau diajak. Itu aja sih. Kalau menurut lo ada nggak sepintas-pintas selain nenek-nenek tadi yang di dalam gedung itu? Kalau kayaknya yang menurut di dalam itu sih, waktu pas dimasukin ya di situ disebutin, di sini penunggunya ada pocong merah. Iya, itu kan yang disebutin nama ustadznya. Kalau yang lu lihat ada sekelibatan apa yang menurut mata lu sendiri? Kalau ngeliat sih enggak, tapi pas waktu gue foto itu kayaknya wujud, cuman mukanya nggak jelas. Oh, yang nenek-nenek itu? Iya, yang di foto itu. Langsung gue hapus, gue takut. Langsung gue hapus itu. Tapi emang beberapa ya kayak ada lemparan batu ke atas tuh, ke apa, asbes. Jeder aja begitu. Bunyi kayak gitu tuh. Adalah 2 kali mah. Jadi kesimpulannya gimana? Mau ikut lagi atau enggak? Waduh, pokoknya kalau buat ngikut lagi mah mungkin enggak dulu ya. Soalnya gue nggak mau ngambil risiko orangnya. Gue cukup ya ini buat pengalaman gue aja lah. Oke, sekian dulu. Terima kasih Bang Bilal ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.